Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Yamin Pagala. Saya salah satu dosen di Fakultas Ilmu Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Al-Azhar Mandar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan model pembelajaran terkhusus untuk mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya yang saya ajarkan. Mata kuliah ilmu usaha tani sebenarnya adalah mata kuliah ilmu terapan yang mempelajari bagaimana kita menggunakan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor produksi seperti modal, lahan pertanian, tenaga kerja, bisa teknologi, kemudian manajemen usaha tani dalam proses produksi digunakan seefisien, seefektif mungkin untuk mendapatkan satu hasil atau keuntungan yang maksimal di bidang usaha pertanian atau sektor pertanian. Bahan kajian atau sub pokok bahasan yang saya ajarkan di dalam mata kuliah ini yang disajikan di semester 3 dengan 3 SKS, diantaranya adalah ruang lingkup ilmu usaha tani, gambaran dan klasifikasi serta perkembangan usaha tani di Indonesia, unsur-unsur dan faktor yang mempengaruhi proses produksi usaha tani, perencanaan dan risiko serta penelitian usaha tani itu sendiri, kemudian fungsi lahan, fungsi modal, fungsi tenaga kerja, ya, fungsi teknologi di dalam usaha tani, kemudian ada konsep manajemen di dalam usaha tani, kemudian ada analisis pendapatan dan keuntungan usaha tani serta usaha tani dan agroindustri, dan yang terakhir subbuku bahasan yang saya ajarkan adalah analisis evaluasi usaha tani. Selain itu, capaian mata kuliah ini yang diharapkan adalah ada 5. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup ilmu usaha tani itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor produksi di dalam usaha tani. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan gambaran klasifikasi dan jenis usaha tani di Indonesia. Kemudian mahasiswa dapat merencanakan dan menganalisis resiko usaha tani. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa dapat menganalisis evaluasi proses usaha tani itu sendiri. Selain itu, saya selalu menyarankan bahan literatur atau referensi sebagai bacaan wajib bagi mahasiswa itu sendiri, seperti ilmu manajemen usaha tani yang diterbitkan oleh Udayana University Press, kemudian Suratia tahun 2015, ilmu usaha tani, penerbitnya Penerbit Swadaya Jakarta, kemudian penulis Sukartawi dan kawan-kawan tahun 2011 yang diterbitkan oleh UI Press Jakarta, kemudian Sinta tahun 2011 ilmu usaha tani yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya Press Malang. Ada tambahan buku yang menurut saya itu cukup bagus, yang saya juga sering sarankan kepada mahasiswa untuk memperkaya hasanah mata kuliah ilmu usaha tani ini, seperti buku Sukartawi yang sangat cukup lama tahun 1989, yaitu Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Selain itu juga tidak lupa saya selalu sarankan kepada mahasiswa, malah saya wajibkan untuk membaca jurnal-jurnal yang kekinian yang terkait dengan isu-isu ilmu usaha tani itu sendiri. Saya kira itu gambaran singkat capaian atau luaran mata kuliah serta
deskripsi mata kuliah ilmu usaha tani yang saya ajarkan. Pada tahap selanjutnya yaitu model pembelajaran yang saya lakukan atau saya gunakan di mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasi pada kesempatan ini. Yang saya gunakan dalam proses model pembelajaran ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan ke mahasiswa atau yang biasa disebut dengan delivery. Saya menyampaikan mata kuliah ilmu usaha tani di setiap subpokok bahasan selalu menyajikan materi dengan menggunakan media pembelajaran dengan metode presentasi melalui PowerPoint. Di dalam ruang kelas belajar itu saya memberikan ruang pertanyaan kepada mahasiswa dan mempersilahkan pula kepada mahasiswa untuk bertanya terkait dengan isu subpokok bahasan yang kami kaji. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa atau yang kita biasa sebut dengan instruction, ya. Saya melakukan diskusi kepada mahasiswa dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, saya selalu mempersilahkan mahasiswa untuk menggambarkan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan usaha tani yang terkini, baik itu berdasarkan analisis melalui media cetak atau observasi yang dilakukan mahasiswa secara langsung di lapangan. Yang kedua, hasil diskusi setiap mahasiswa yang mereka permasalahkan kemudian kami atau saya petakan berdasarkan kelompok dan permasalahan dari jenis usaha tani yang ada. Dan di situ ada model pembahasan, model analisis, dan setiap kelompok kemudian saya wajibkan untuk membuat laporan dan mempresentasikan kepada teman-teman kelompoknya di dalam ruang kelas belajar itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya menilai mahasiswa atau assessment itu. Jadi di dalam awal perkuliahan saya melakukan kontrak pelajar, dan kontrak pelajar itu saya menjelaskan kriteria penilaian khusus untuk mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya, seperti tingkat kehadiran, partisipasi, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian semester. Saya kira itu gambaran singkat model pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya. Selanjutnya saya akan menyajikan cuplikan video singkat tentang mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata kuliah ilmu usaha tani khusus untuk program bisnis di semester 2. Nah, kita tahu bahwa ilmu usaha tani ini merupakan salah satu bagian mata kuliah yang bisnis sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa bisnis. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keilmuan kita sebagai agri itu pertanian, kemudian bisnis di dalam sektor pertanian. Nah, apa-apa yang kemudian melatasi atau ruang lingkup dari ilmu usaha tani. Nah, kalau kita memahami ada dua pandangan. Yang pertama, kita harus pahami tentang ilmu itu sendiri, kemudian usaha tani. Ya. Nah, di dalam mata kuliah ini kita harus kemudian membahas dulu apa definisi dan pengertian dari ilmu usaha tani. Ya.
menurut Sukartawi, Sukartawi itu salah satu dosen agribisnis yang beliau lulusan di Harvard ya, salah satu bukunya sangat dikenal ya, diminati oleh yang banyak menjadi referensi dari dosen-dosen agribisnis dan sebagainya, banyak bukunya yang bisa menjadi rujukan buat kita. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas arti dan produk usaha tani. Menurut Sukartawi, usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien untuk diperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Apabila sumber daya itu dapat dialokasikan dengan efisien, maka akan mengeluarkan satu atau hasil yang baik, gitu ya. Nah, maksudnya begini, ilmu usaha tani itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses pengalokasian, gitu ya. Jadi ada alokasi, maksudnya mengalokasian itu sumber faktor-faktor produksi atau faktor-faktor penunjang usaha tani. Jadi usaha tani itu seseorang yang melakukan aktivitas pertanian, seseorang yang melakukan aktivitas pertanian, apakah itu petani ataupun perusahaan, bisa dapat kita interpretasi sebagai satu konsep usaha tani. Mungkin itu pertemuan berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya alam. Mau diproses, ya kemudian melahirkan satu produk atau output, ya. Modal, lahan, tenaga kerja, dan mesin. Ya. Ada modal, ada tenaga kerja, ada manajemen. Kalau tidak ada lahan, tentu ya tidak saat ini tidak akan. Jadi faktor-faktor inilah yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur usaha tani yang menunjang aktivitas proses produksi dalam usaha tani. Nah, pada sahabat tadi saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Faktor yang mempengaruhi dalam usaha tani. Ya, jadi memang hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku di bidang usaha tani, usaha di bidang pertanian. Itu yang pertama, faktor-faktor atau unsur di dalam usaha tani. Pertama, kalau di petani itu biasa lahan, ya. Lahan kemudian ditunjang dengan modal. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja. Kemudian yang keempat, sekarang ada teknologi, ya, ada manajemen. Nah, salah satu ini saling terkait. Kalau dalam bahasa Inggris kita katakan subsisten. Dari bagian-bagian ini harus saling menguat, saling menguat, harus ada. Ada lahan, kalau tidak ada modal, ya kira-kira bagaimana kita mau berusaha, gitu ya. Ada modal, ada lahan, tidak ada tenaga kerja, tidak ada teknologi. Kira-kira bagaimana kita akan memulai itu kita punya lahan. Ada lahan, ada modal, ada teknologi, ada tenaga kerja. Tapi kalau tidak ada manajemen di dalam usaha tani, kita susah untuk merencanakan apa yang akan kita usahakan, produk apa kira-kira. Bagaimana cara merencanakan, bagaimana cara memulainya, dan bagaimana cara memulai pasca panennya sampai pada kalau bisa ke produk tersebut. Nah, itu kira-kira ya tempatnya sangat penting dan itu sangat terkait. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena biasa kita temui ya di lapangan. Kita punya orang tua yang petani-petani kita, biasa komponen-komponen itu tidak diperhatikan, terkecuali manajemennya, ya. Mereka tidak pernah berpikir untuk musim-musim ini apa kira-kira yang lebih potensial di pasar kira-kira gitu. Apakah cabai atau tomat dan sebagainya atau permintaannya tinggi gitu.
ini kan berhubungan semua dengan manajemen itu ya, perencanaan produk apa yang kita akan tanam, kemudian bagaimana proses proses ini apa produksi dan sampai kalau bisa produksi produk. Oke, bagaimana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya masalah ini? Ya, silakan. KPK dalam melakukan kesehatan ini sendiri, apakah ada kendala dan keuntungan dalam melakukan kesehatan ini sendiri? Ya, biasanya kendala di lapangan atau pada umumnya ya petani-petani kita itu adalah perubahan iklim. Dan yang kedua biasa modal petani kita bisa terbatas untuk melakukan usaha dalam skala yang sangat besar, ya. Sehingga biasanya usaha bidang pertanian untuk petani kita itu terbatas produksinya, jumlah dan produksinya. Kalau untuk usaha untuk pertanian di skala yang kecil itu ya, istilahnya kalau usaha tani itu kan sebenarnya secara terminologi kita bagi dua, usaha tani yang perseorangan yang kita sebut dengan petani, kemudian usaha tani yang bisa terlihat dalam usaha pertanian. Dan biasanya kalau usaha tani yang skala perseorangan ini yang modal sering menjadi kendala di dalam melakukan aktivitas usaha di bidang pertanian. Untuk kecil kita punya petani-petani kita, mereka terkendala dengan modal walaupun lahannya 2-3 hektar, tapi tentu ada faktor-faktor produksi yang seperti yang disebut teman-teman yang di pertanian teman-teman tadi, ya, yang sangat mempengaruhi perencanaan dalam usaha tani kita. Untuk kecil tadi lahan oke, yang 4 hektar punya petani kita punya modal punya lahan. Tapi kalau modalnya terbatas dalam proses pembiayaan usaha tani, itu biasanya membatasi kita punya pertanian, petani. Nah, makanya biasanya jenis usaha kita bisa kategorikan bahwa hampir rata-rata petani kita, ya petani kita ya, perilaku usaha tani mereka itu sangat terbatas hanya untuk kategori komoditi yang musiman, ya, seperti sayuran ya, kemudian buah-buahan. Kalaupun secara besar seperti perkebunan, tapi tidak sampai 5-10 hektar, paling 2-3-10 hektar. Jadi Kabupaten Pasangkayu sama sektor perkebunan kita itu kan ada dua sebenarnya di sana, pengelolaan usaha taninya. Ada yang namanya ikhtiar ya, plasma. Plasma ini skala usaha taninya terbatas 2-3 hektar saja sampai 5 hektar. Itu ya yang bisa disampaikan. Nah, seterusnya kita sudah bisa sudah bisa memberikan gambaran bahwa ilmu usaha tani itu adalah ilmu yang bagaimana kita mengalokasi sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Dikatakan efisien dari sisi ekonomisnya, ya, dari sisi ekonomisnya efisien. Artinya proses pembiayaannya ini tidak ada yang kemudian tidak terencanakan, gitu ya. Kemudian efektif, tenaga kerja, modal dan teknologi yang digunakan betul-betul menunjang hasil, outputnya gitu ya. Betul-betul langsung menunjang output dan hasilnya itu. Kira-kira itu yang maksud saya efisien dan efektif itu. Kenapa? Karena harapan kita itu kan keuntungan, income kan? Jadi orang berusaha tani atau orang yang melakukan aktivitas di bidang agribisnis atau bisnis, pasti mindsetnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Makanya tadi dikatakan di sini harus efisien dan efektif, itu indikatornya. Ya, kalau pengalokasian sumber daya tidak efisien dan efektif, maka output yang dihasilkan tidak sesuai dengan perencanaan dari awal. Kira-kira gitu. Nah, makanya petani-petani kita itu biasanya terprogram
program, apalagi yang daerah-daerah persawahan ini. Om bulan ini musim tanam gitu ya, musim tanam semua. Bulan sekian panen dan sebagainya. Kenapa? Karena terencana dengan baik. Gitu. Nah, apa kira-kira implikasinya ketika sudah terencana bulan ini menanam, ada yang tidak menanam? Ya pasti dia besar di biaya pemeliharaannya. Intensitas sama penyakit pasti meningkat pada saat dia pada saat di proses pemeliharaannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena katakanlah bulan 9 ini sudah musim tanam. Ada kelompok tani yang lain kemudian nanti bulan 11 kemudian menanam. Itu kan resisten terhadap hama. Hama itu tidak putus sama dia siklus hidupnya gitu ya. Tapi bersambung. Bisa jadi dia memuncak pada penanaman di bulan 11. Jadi kalau dia musim tanam serentak, tiba-tiba dia train lahannya, itu yang memutus siklus ya. Makanya namanya perencanaan. Itulah yang dikatakan tadi yang disebutkan adalah salah satu sumber daya atau pengaruh sumber daya efisien dan efektif. Efektif yang unik, pola tanamnya diperbaiki, cara budidaya diperbaiki, cara pengolahan, cara penanganan pasca panennya diperbaiki. Dengan mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya, ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi membahas pembahasan berikutnya ya untuk mata kuliah ilmu usaha tani dan aplikasinya. Pada siang hari ini saya kira sekian pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dan unjuk kinerja dosen Tridharma Perguruan Tinggi saya sajikan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.